Ya. Iya, teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Sidik Mendes ini. Pada hari ini kita mau belajar bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah blender. Nah, ini adalah blender merek Philips yang sangat populer ya teman-teman, karena memang kualitasnya oke juga teman-teman. Nah, jadi ini adalah milik konsumen saya. Dengan keluhan blender ini mati total ataupun tidak berputar ya ketika kita memencet tombolnya di sini. Nah, untuk lebih pastinya kita akan coba ya, kita colokkan. Nah, setelah mencolok seperti ini, kita pijit. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada juga. Nah, untuk lebih pastinya teman-teman, di sini ada switch ya, switch tombol rahasia ya. Kita sering menyebutnya seperti itu. Nah, agar bisa menyala kita coba untuk menekan switchnya di sebelah sini menggunakan obeng ya teman-teman. Karena seringkali biasanya terjadi kerusakan di bagian switch di bagian sini ya. Kita akan coba untuk colok dulu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan obeng panjang seperti ini ya teman-teman untuk menekan switchnya. Kita akan coba dulu tekan switchnya. Nah, sebelah sini teman-teman switchnya. Pastikan teman-teman menggunakan obeng yang kecil ya teman-teman. Setelah dirasa switchnya tertekan, nah baru kita belum ya, sebentar teman-teman. Yap, nah ini udah. Sekarang kita tinggal pijit. Iya, ternyata masih tetap teman-teman, tidak ada respon apapun. Iya, mati total. Tidak ada respon. Oke. Ya, walaupun kita sudah menekan switchnya, blender ini masih tetap tidak mau menyala ya teman-teman. Nah, untuk lebih pastinya kita akan membongkar blender ini, apakah yang terjadi dengan blender ini sehingga blender ini mati total ya teman-teman, tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, untuk cara perbaikannya teman-teman bisa simak video ini sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video seputar servis elektronik seperti ini. Oke, kita langsung bongkar ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah posisi blendernya sudah terbongkar ya teman-teman. Ini adalah blender Philips yang sangat populer ya. Nah teman-teman, untuk langkah pengecekan awal ya, kita cek dulu untuk bagian kabel AC-nya ya teman-teman menggunakan ampermeter. Kita cek apakah kabelnya masih tersambung ataupun sudah putus ataupun rusak ya gitu teman-teman. Kita menggunakan ampermeter dan kita setel dikali 10 ya, seperti yang saya setel di sini. Kita kalibrasi dulu. Setelah dirasa ampermeter bagus, nah seperti ini. Nah, kita cek ya. Tempelkan satu probe di bagian ini dan satunya lagi di bagian soket untuk kabel AC ya. Jadi ini adalah sambungannya langsung yang menuju ke steker ya. Kita tempelkan satu di steker, satunya di bagian ini. Nah, oke. Kita balik. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat di sini jarum ampermeter mentok sampai ke angka 0 ya. Yang artinya kabel AC ini bagus ya teman-teman. Kita tinggal cek satu lagi kabel yang sebelah sini yang menuju ke tombol rahasia ataupun switch bagian pinggir ini ya teman-teman. Karena biasanya blender itu seringkali terjadi kerusakan di bagian switch ini karena pernya sudah tidak bagus ataupun saklarnya ini korosi ya teman-teman. Nah, untuk pengecekannya teman-teman bisa tempelkan probe satu ini di steker bagian ini yang bagian kiri tadi dan satunya lagi di outputan saklar seperti ini. Nah, untuk pengecekannya teman-teman bisa perhatikan di video ini ya.
teman-teman. Nah, kita tempelkan satu di bagian probe ini ya. Nah, ini adalah outputan dari saklar seperti ini. Jadi kita tempelkan seperti ini. Namun kita harus sambil memencet saklarnya ya teman-teman. Nah, setelah menempel seperti ini, kita pijit saklarnya. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat ya, di sini saklarnya tidak berfungsi ya, yang menandakan tidak ada tegangan masuk menuju ke blender ini dikarenakan saklar ini tidak bisa menyambungkan kabelnya ya dari satu pin ke pin yang lainnya. Nah, saya memencetnya dengan baik dan saya mau menyambungkannya dengan baik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang artinya kita bisa simpulkan atau klaim saklar ini rusak dan kita harus menggantinya. Nah, untuk langkah kedua ya teman-teman, biar kita gak bolak-balik dalam pengecekan, kita cek untuk bagian diodanya di sini. Bisa jadi juga dioda ini rusak ya teman-teman. Jadi dioda ini adalah pengatur kecepatan ya teman-teman. Di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, untuk pengecekan dioda teman-teman bisa setel apometer dikali 10 seperti ini, dan kita tempelkan yang hitam ke katoda. Yang hitam kita tempelkan ke sini, dan yang merahnya kita tempelkan di bagian gelangnya. Di ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini jarum apometer bergerak namun tidak sampai ke angka 0 ya teman-teman, yang artinya dioda ini masih bagus ya teman-teman. Nah, kita cek untuk dioda yang kedua. Di sini ada dua dioda ya, 1, 2. Kita cek lagi seperti yang tadi. Nah, oke teman-teman, di sini diodanya masih pada bagus ya dua-duanya ya teman-teman, yang menandakan sepertinya tidak ada masalah apapun di bagian dioda ini. Nah, selanjutnya untuk pengecekan ketiga, kita biasanya sih saya sering kali menemukan konektor di sini korosi ya teman-teman, sehingga arus listrik tidak masuk dari netral ini menuju ke rangkaian dinamo di sini spool ya teman-teman. Kita cek apakah masih menyambung. Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat ya, apometer bergerak. Nah, yang menandakan konektornya di sini masih bagus ya teman-teman. Hanya saja di sini banyak bekas air dan kotor sekali ya teman-teman. Dan dari hasil pengecekan kita saat ini, kita menemukan satu saklar yang tidak berfungsi yang harus kita ganti. Dan teman-teman, jika teman-teman sulit mendapatkan saklar seperti ini, jika teman-teman merasa tinggal di tempat jauh di spare part elektronik, bisa teman-teman dibypasskan saja ya dari coklat ini menuju ke yang merah ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali untuk pengerjaannya. Teman-teman tinggal memotong kabel di sini dan langsung menyambungkannya ke sini ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan mencarikan dulu saklarnya. Mudah-mudahan di toko spare part elektronik di dekat daerah saya masih ada ya teman-teman. Kita akan memperbaiki blender ini. Mudah-mudahan dengan kita mengganti saklar di sini bisa membuat blender ini kembali menyala ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah mendapatkan untuk saklar penggantinya ya teman-teman. Jadi ini adalah saklarnya ya, karena saya sudah mencari kemana-mana dan tidak ada, jadi saya menggunakan cabutan saja ya. Kebetulan saya ada stok yang bisa saya pakai ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya teman-teman bisa lakukan seperti biasa ya teman-teman, seperti ini saja. Ini adalah simulasinya teman-teman, nanti kita bisa rapikan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi khusus untuk saklar blender teman-teman, kita tidak bisa mengatur seperti ini terus gitu teman-teman. Jadi ada saatnya ketika kita lepas, dia akan balik lagi ke tidak menyambungkan teman-teman. Nah, untuk pengecekannya seperti ini teman-teman. Seperti tadi ya, kita akan coba apakah saklar ini masih bagus ataupun tidak ya. Nah, di sini ada bagian output ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian output dari saklar tersebut. Nah, kita tempelkan satu probe di sini di outputnya dan satu lagi di bagian ini. Nah, sebentar ya teman-teman, saya kesulitan dalam memegangnya. Nah,
seperti ini saja ya. Lalu kita pijit dulu saklarnya ya teman-teman, biar memudahkan. Saklarnya kita pijit dulu. Susah teman-teman. Nah seperti ini, kita pijit dulu saklarnya, lalu kita sambungkan untuk probe satunya lagi di bagian ini. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, di sini jarum odometer bergerak sampai 0 ya. Nah ketika saya lepas tangan saya dari saklar ini, dia akan memutuskan secara otomatis. Nah gitu teman-teman ya, kita tinggal merapikannya saja teman-teman. Nah jadi teman-teman, jika teman-teman mempunyai kasus blender rusak, mati total, tidak berputar ya, atau apapun itu, bisa teman-teman cek dulu untuk bagian saklar di sini, karena sebagian saklar di sini sangat rentan dengan kerusakan ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin membeli spare part saklar seperti ini, teman-teman harus membawa ya untuk saklar seperti ini, karena saklar ini biasanya sih adanya di toko spare part elektronik yang khusus ya gitu teman-teman. Oke, kita sekarang tinggal rapikan saja. Oke teman-teman, jadi setelah kita menganalisa dan menentukan kerusakan pada blender ini sesuai dengan analisa kita, kita telah mengganti switch di bagian sini, karena switch yang lama tidak bisa menyambungkan tegangan AC 220 volt menuju ke dinamo ya teman-teman. Nah untuk sekarang kita akan mencobanya, apakah dengan kita mengganti sebuah switch bisa menyalakan blender ini kembali. Oke teman-teman, kita akan coba ya. Ya pastikan teman-teman ini 0 dulu ya, lalu kita colokkan. Nah setelah seperti ini, kita pijit switch di sini ya teman-teman, agar blender ini mau menyala ya. Kita akan coba sebentar saja teman-teman. Sorry, saya akan mencari dulu switchnya. Memang agak susah ya, di sini lubangnya sangat kecil. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita pijit, apakah menyala? Ya. Iya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata sudah menyala kembali ya teman-teman. Nah kita coba lagi untuk nomor 2 nya. Sebentar. 2. Nah nomor 2 nya sebentar, saya cari dulu. Memang agak susah teman-teman nih. Hati-hati ya teman-teman jika melakukan percobaan seperti ini. Oke, kita pilih nomor 2. Iya teman-teman, blender sudah menyala ya. Oke teman-teman, di sini sudah menyala ya, bagus. Kita ya, mengapa ketika kita percobaan di sini harus menekan switch? Karena switch di sini adalah saklar ya, yang menyambungkan pin satu dengan pin yang lainnya ya. Pin di sini artinya adalah tegangan ya, tegangan dari stop kontak di sini menuju ke dinamo ya. Selain satunya masuk langsung ke dinamo, dan satunya lagi masuk melalui saklar dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita hanya mencolokkan tanpa menekan switch, blender ini tidak akan menyala walaupun kita memencet beberapa tombol di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, itulah sedikit cara ya untuk memperbaiki sebuah blender yang mati total. Nah di sini saya menggunakan blender Philips yang sangat populer ya, karena memang bagus juga. Itulah sedikit cara perbaikannya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi ketika teman-teman mengalami kasus yang sama seperti yang saya alami saat ini. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini, dan bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi seputar servis elektronik seperti ini yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar ataupun yang sedang mengerjakan kasus yang sama dengan apa yang saya kerjakan ya. Seperti itu teman-teman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah beres. Ya pusing. Pusing Mau- apa? Mau nggak yang makin gini? Aduh, gue Pusing. pusing. Apa? Gak